Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristina Egloera Borumani dengan nomor induk mahasiswa 20011110111 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A yang diampu oleh Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP, MPA. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester. Baiklah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Untuk nomor 1 pada bagian A, yaitu pengertian dari digital governance. Digital governance merupakan pengembangan dari konsep e-governance dengan lebih menitik beratkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data. Hal ini, negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat untuk lebih inovatif, kreatif, produktif, serta mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dalam pemberian pelayanan publik sangat dibutuhkan pada masa sekarang untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan. Baik, kita masih dalam pertanyaan pertama pada bagian B. Manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya seperti masyarakat, kalangan bisnis, dan juga industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep pemerintahan atau good governance di pemerintah yang bebas KKN. Dan yang ketiga yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang pertama, era komputerisasi, dan yang kedua, era teknologi informasi, dan yang ketiga, era sistem informasi, serta yang keempat yaitu era globalisasi informasi. Ditemukannya perangkat sistem komputer bisa dikatakan merupakan cikal bakal dari kemajuan teknologi informasi. Komputer-komputer yang pada saat itu berukuran besar, seiring dengan berjalannya waktu, dikembangkan menjadi personal komputer atau yang disebut sebagai PC. Dan terus berkembang menjadi notebook, dan terus diciptakan komputer yang semakin kecil bentuk fisiknya, namun memiliki fungsi atau kemampuan yang sangat besar dalam mengolah data. ICT juga mendekatkan pemerintah terhadap rakyatnya, investor, maupun antar pemerintah. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada 10 jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar. Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun perusahaan rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sering digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegritas antar unit dalam perusahaan. Berikut yang kedua adalah Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya, seperti manajemen suplai bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Baiklah, yang ketiga ada Transaction Processing System atau yang disingkat sebagai TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Office Automation System atau disingkat sebagai OAS. Sistem yang keempat adalah OAS yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan.
Kemudian, dapat mengintegrasikan antara server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. Baiklah, yang kelima yaitu Informatic Management System atau disingkat sebagai IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini ialah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Yang keenam yaitu Knowledge Work System atau disebut sebagai KWS. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan baru maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang kita jalankan. Yang ketujuh yaitu Group Decision Support System, disingkat sebagai GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System atau disingkat sebagai CS-CWS. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok yang tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem ini adalah e-government. Yang kedelapan yaitu Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain, karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Yang kesembilan ada Executive Support System, disingkat sebagai ISS. Pada sistem kali ini, lebih menguntungkan pada seorang manajer, karena ISS mampu membantu seorang manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu Decision Support System atau disingkat sebagai DSS. Untuk sistem yang terakhir kali ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Kendala dan hambatan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya goodwill pimpinan selaku decision maker di tingkat lokal. Ketika wacana ini dilontarkan, tidak sedikit sikap pesimis yang nampak sebagai refleksi keengganan individual untuk melakukan pembaharuan secara sungguh-sungguh. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu kendala sumber daya baik finansial maupun masih rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pegawai pemerintahan di daerah setempat. Sikap pesimis atau ketidaksiapan tersebut nampaknya memang cukup rasional, mengingat digital governance ini memang memerlukan adanya penguasaan teknologi komunikasi serta kemampuan finansial yang tinggi. Belum lagi pengaruh faktor-faktor spesifik atau kondisi tertentu di masing-masing negara. Selain itu, ada juga kendala yang berasal dari luar pemerintah atau disebut sebagai faktor eksternal, yakni ketidaksiapan masyarakat itu sendiri karena belum banyak yang familiar dengan komunikasi melalui digital teknologi. Hal ini terbukti ketika diterapkannya Electronic Data Interchange atau EDI untuk pengurusan prosedur ekspor-impor di kantor bea cukai. Banyak sekali customer atau perusahaan yang tidak siap dengan sistem tersebut. Dalam paparan Husseini pada tahun 1999, ada 3 jenis tantangan dalam penerapan digital governance, yakni yang bersifat tangible, intangible, dan very intangible. Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana fisik, jaringan telekomunikasi dan listrik adalah yang termasuk tangible. Sedangkan yang intangible misalnya tantangan finansial dan keterbatasan sumber daya manusia. Sementara yang tergolong very intangible adalah keberanian pejabat pemerintahan daerah untuk menerapkan digital governance. Baik, demikianlah jawaban yang dapat saya berikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun jawaban yang telah saya berikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Saya akhiri, terima kasih.